Halo, jumpa lagi bersama dengan Ibu di sini dalam pelajaran matematika dengan topik polinomial. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang nilai suku banyak. Silahkan ditonton video ini agar kamu memahami bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dan contoh-contoh soal lainnya yang berkaitan dengan nilai suku banyak. Nah, menentukan nilai suku banyak. Menentukan nilai suku banyak, kita misalkan ada suatu fungsi fx. Kemudian nilai suku banyak untuk x sama dengan k, itu adalah fk. Nah, cara untuk menentukan nilai dari fk ini ada dua. Yang pertama adalah dengan cara substitusi. Nah, cara substitusi artinya kita menggantikan nilai x sama dengan k ke suku banyak fx. Nah, perhatikan contoh ini agar lebih memahami bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dengan cara substitusi. Nah, contohnya, tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 6x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 9x tambah 1 untuk x-nya sama dengan 1. Oke, nah untuk x sama dengan 1, maka f1 itu sama dengan 6 dikali 1 pangkat 3 tambah 7 kali 1 pangkat 2 kurang 9 kali 1 tambah 1. Nah, jadi semua x yang ada di fx ini tadi kita gantikan menjadi 1. Nah, x yang di sini kita ganti jadi 1. Ini juga x-nya ganti jadi 1. X yang di sini juga gantikan jadi 1. X yang di sini juga gantikan jadi 1. Karena yang diminta tadi kan x-nya sama dengan 1. Nanti kalau misalnya x-nya diminta sama dengan 2, berarti x-nya nanti kita ganti menjadi 2. Itu dia ya. Jadi f1-nya sama dengan, nah ini kita kalikan 6 tambah 7 kurang 9 tambah 1. Nah, ini sama dengan 5. Jadi nilai f1-nya sama dengan 5. Nah, sekarang perhatikan cara lainnya. Nah, ada cara yang kedua. Oke, cara kedua adalah cara bagan. Oke, contohnya kita gunakan contoh yang sama agar kita bisa melihat perbandingan bagaimana cara penggunaannya. Oke, tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 6x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 9x tambah 1 untuk x-nya sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya. Nah, yang pertama yang kita tuliskan di sini adalah koefisien-koefisien dari variabelnya. Oke. Nah, koefisien x pangkat 3 di sini adalah 6. Kemudian koefisien x pangkat 2 7. Kemudian koefisien dari x min 9 dan konstantanya 1. Nah, jadi ini harus berurut ya. Kalau misalnya nanti di sini suku banyaknya itu x pangkat 3, kemudian x, berarti x pangkat 2-nya harus kita buat. Karena tidak ada x pangkat 2, berarti nanti kita tuliskan koefisiennya 0 gitu ya. Nah, kemudian ini bagannya kita buat seperti ini dan itu nanti dijumlahkan. Oke, perhatikan. Nah, ini tadi yang diminta adalah x-nya sama dengan 1. Oke. Nah, ini 6 di bawah angka 6 ini itu adalah kosong atau biasa kita buat bintang aja. Oke ya. Nah, kemudian 6 ini langsung turun saja ke bawah. Hasilnya sama 6. Jadi kalau misalnya nanti di atas ini 1, maka yang turun ke bawah juga 1. Kalau di atasnya min 5, maka turun ke bawahnya min 5. Pokoknya yang di atas ini sama dengan yang di bawah. Langsung saja diturunkan dia ya. Nah, sekarang ini 1 itu kita kalikan dengan 6. Nah, hasilnya kita letakkan di sini. Hasilnya 6. Oke, 1 kali 6 itu hasilnya di sini 6. Kemudian yang di atas dengan yang di bawah ini 7 dengan 6 itu kita tambahkan 7 tambah 6 hasilnya 13. Nah, oke, itu dia ya. Nah, selanjutnya ini 1 kita kalikan dengan 13 hasilnya kita letakkan di bawah min 9 ini. Oke, ini dia hasilnya 13 kan 1 kali 13 13. Nah, ini kita jumlahkan lagi negatif 9 tambah 13. Nah, hasilnya adalah 4. Oke, kemudian ini 1 yang di sini tadi kita kalikan dengan 4. Hasilnya kita letakkan di sini. 1 kali 4 4. Nah, kemudian ini kita jumlahkan 1 tambah 4 5.
Oke. Nah, yang terakhir inilah, yang 5 inilah yang menjadi nilai dari F1. Nah, itu dia bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan cara bagan. Oke, sekarang perhatikan contoh soal lainnya. Nah, ini contoh soal 1. Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 6x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 9x tambah 1 untuk x-nya sama dengan m tambah 1. Nah, tidak semua nanti ketika kita disuruh menentukan nilai suku banyak itu semua yang diminta x-nya sama dengan sebuah konstanta ya. Bisa juga ada variabel lain yang dimasukkan. Misalnya seperti contoh soal yang satu ini. Oke, ini kita selesaikan dengan menggunakan cara substitusi. Sehingga kita peroleh hasilnya fm tambah 1 itu sama dengan 6 dikali m tambah 1 pangkat 3 tambah 7 kali m tambah 1 pangkat 2 kurang 9 kali m tambah 1 ditambah 1. Nah, ini kita jabarkan dulu m tambah 1 pangkat 3-nya, kemudian m tambah 1 pangkat 2-nya juga kita jabarkan. Nah, ini kita kalikan ke dalam min 9 kali m, min 9m, kemudian min 9 dikali 1 itu min 9. Nah, ini m tambah 1 pangkat 3, hasilnya m pangkat 3 tambah 3m kuadrat tambah 3m tambah 1. Sementara m tambah 1 kuadrat itu kalau dijabarkan jadi m kuadrat tambah 2m tambah 1. Oke, jadi hasilnya ini kita kalikan masing-masing ke dalam ya, yang dalam kurung ini 6 kali m pangkat 3 tambah 6 kali 3m kuadrat tambah 6 kali 3m tambah 6 kali 1. Demikian juga yang ini 7 kali m kuadrat tambah 7 kali 2m tambah 7. Nah, sehingga hasilnya kita peroleh adalah 6m pangkat 3 tambah 25m kuadrat tambah 23m ditambah 5. Nah, itulah dia nilai suku banyak fx sama dengan 6x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 9x tambah 1 untuk x-nya sama dengan m ditambah 1. Oke, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan nilai A yang membuat suku banyak Gx sama dengan X pangkat 3 kurang AX kuadrat tambah 3X tambah 2 memiliki nilai 3 untuk X-nya sama dengan 1. Ini gampang ya. Kalau misalnya sebelumnya kita disuruh untuk menentukan nilai dari suku banyak, nah sekarang kita disuruh untuk menentukan komponen dari suku banyak ketika diketahui nilai dari suku banyak tersebut. Nah, di sini kan Gx-nya sama dengan X pangkat 3 kurang AX kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah, katanya Gx itu punya nilai 3 untuk X sama dengan 1, maka bisa kita tuliskan bahwa G1-nya itu sama dengan 3. Oke, dengan demikian, nih G1 sama dengan 3 tadi ya, berarti 3 sama dengan, gantikan X-nya menjadi 1. 1 pangkat 3 kurang A kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 2. Oke, nah kita peroleh 3 sama dengan 1 dikurang A ditambah 3 ditambah 2. Jadi dapat nilai A-nya itu sama dengan 3. Nah, itu dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Diketahui suku banyak fx sama dengan 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah px tambah q dengan f min 3 itu sama dengan 6 dan f2 sama dengan min 4. Tentukanlah nilai dari p dikurang q. Oke. Ini mirip dengan contoh soal yang kedua, hanya saja nanti di sini dia bentuknya adalah SPLDV karena ada variabel p dan q yang harus kita tentukan. Oke, ini dia. Nah, diketahui tadi fx-nya itu kan 4x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah px tambah q. Nah, kemudian diketahui bahwa f min 3-nya itu 6 dan f2-nya itu sama dengan min 4. Nah, dari sini, dari f min 3 sama dengan 6, kita peroleh dia persamaannya nanti jadi f min 3 sama dengan 4 dikali min 3 pangkat 4. Nah, ini kan kita substitusikan dia ke polinomialnya tadi ya, ke suku banyaknya tadi. Nah, oke. 4 kali min 3 pangkat 4 tambah 2 kali min 3.
pangkat 3 kurang 6 kali min 3 pangkat 2 tambah P kali min 3 tambah Q. Nah, F min 3 nya tadi adalah 6. Berarti 6 sama dengan, nah ini kita peroleh hasilnya ya. Oke. Nah, setelah kita operasikan, kita peroleh nanti ada dia persamaannya 3P kurang Q sama dengan 210. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Nah, untuk yang ini juga, yang F2 sama dengan N4, kita selesaikan dengan cara yang di atas. Oke, F2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 4, tambah 2 kali 2 pangkat 3, tambah 6 kali 2 pangkat 2, ditambah P dikali 2 tambah Q. Nah, ini kita selesaikan. Kita peroleh nanti persamaan yang kedua adalah 2P ditambah Q sama dengan negatif 60. Nah, oke. Nah, sekarang kan yang ditanyakan tadi nilai P kurang Q. Nah, ini kita peroleh kalau kita ketahui nilai P dan nilai Q-nya. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2-nya kita eliminasi. Oke, ini dia. 3P dikurang Q sama dengan 210, ini persamaan 1. Kemudian 2P ditambah Q sama dengan min 60, ini persamaan kedua. Oke, nah ini kita eliminasi dengan cara menjumlahkan. Jadi nanti variabel Q-nya habis. Jadi kita peroleh nanti dari sini 5P sama dengan 150 dan P-nya sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30. Nah, nilai P sama dengan 30 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, ini bebas ya, boleh pilih ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Nah, di sini Ibu pilih dia ke persamaan 2. Nah, sehingga persamaannya 2P tambah Q sama dengan min 60. Oke, P-nya tadi kan 30, berarti 2 kali 30, 60. Nah, Q-nya sama dengan min 60 kurang 60. Jadi, Q-nya sama dengan min 120. Nah, yang ditanyakan di soal tadi adalah P dikurang Q. Maka P dikurang Q-nya sama dengan 30 dikurang 120 sama dengan 150. Nah, itulah dia contoh soal yang ketiga dan pembahasannya. Oke, nah sekarang perhatikan di sini ada soal latihan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 soal yang harus kamu kerjakan. Nah, oke. Nah, ini mirip dengan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Jadi nanti ini tugasnya silahkan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, demikian video penjelasan tentang nilai dari suku banyak. Terima kasih sudah menonton video ini dan ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Salam sehat, bye-bye.